berlangsung. Selanjutnya untuk pertanyaan aktif bisa diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Okti Siti Fatima dari Politeknik Fiksi Gadesa. Di sini saya akan menjadi moderator selama secara berlangsung. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, saya akan menjelaskan silabus terkait workshop Teknopreneur yang akan kita laksanakan. Izinkan saya share screen. Untuk pertemuan kita itu ada di hari Sabtu dan Kamis, dimulai dari pukul 2 hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dimulai tanggal 30 Juli sampai tanggal 4 Agustus tahun 2022. Untuk instrukturnya sendiri atau materinya, yaitu yang pertama ada Bapak Hari Yuryanto dari Siamino, yang kedua ada Bapak Siswoyo dari Universitas Pajajaran, yang ketiga ada Bapak Dedani Sarifudin dari SMK 3 Bandung, dan yang terakhir ada Ibu Astri Mutiara dari SMK 3 Bandung. Untuk asisten pematerinya, yang pertama ada saya sendiri, Anita, dan yang kedua ada rekan saya Nabil, kemudian Okti, dan juga Ismi. Untuk pertemuannya, di pertemuan pertama itu di tanggal 30 Juni 2022, yaitu membahas tentang mekanisme aturan PKK SMK dan Dinas Provinsi Jabar. Terus untuk pertemuan yang kedua, yaitu tanggal 2 Juli 2022, akan membahas contoh Excel per kelas, KKM, konversi nilai rapor terhadap nilai. Untuk pertemuan ketiga, di tanggal 7 Juli 2022, akan ada presentasi persiapan tes SK SPW masing-masing sekolah. Untuk pertemuan keempat, di tanggal 9 Juli 2022, akan ada monitoring Excel mingguan, serta nama kapten dan RU setiap ronde. Untuk pertemuan kelima, di tanggal 14 Juli 2022, cadangan evaluasi SK SPW, Excel dan persiapan MOU program, dan rencana monitoring peningkatan siswa setiap bulan bersama tim IT atau Metaverse dan Data Science, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, di pertemuan ke-6, pada tanggal 16 Juli 2022, akan ada pembuatan nomor induk berwirausaha dan penjelasan detail, serta penugasannya. Untuk pertemuan ke-7 di tanggal 21 Juli 2022 akan ada pembuatan akun uang digital dan akun mail serta simulasinya. Selanjutnya di pertemuan ke-8 pada tanggal 23 Juli 2022 akan ada simulasi pembuatan konten yang dibuat dan diajarkan. Selanjutnya di pertemuan ke-9 pada tanggal 30 Juli 2022 ada pameran di ruang Metaverse bagi yang punya atau digabungkan di salah satu ruang pameran. Jadi untuk Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua yang memiliki usaha bisa dimasukkan dalam ruang Metaverse lalu diperkenalkan. Untuk pertemuan ke-10 di tanggal 4 Agustus 2022, ini adalah pertemuan yang terakhir, itu ada evaluasi omset terbanyak dan juga sistem laporan. Untuk referensinya, di sini ada berbagai macam referensi untuk membantu Bapak atau Ibu selama kegiatan ini berlangsung. Selanjutnya, yaitu ada syarat pesertaan. Untuk syarat pesertaannya sendiri, yang pertama yaitu mengisi Google Form pendaftaran. Terus yang kedua, membayar biaya pendaftaran yang sudah disebutkan dalam Google Form tersebut. Untuk yang terakhir itu ada syarat kelulusan. Jadi untuk syarat kelulusannya sendiri itu minimal memenuhi 2 syarat dari 4 syarat yang ditentukan. Untuk syarat yang pertama yaitu ada
pembuatan NIP. Untuk yang kedua, yaitu masuk sistem pelaporan Excel yang disiapkan oleh asisten dengan target omset yang disepakati dengan guru, dosen, mahasiswa, ataupun siswa. Nah, yang ketiga itu ada mesin ini produk atau reseller yang dipasarkan lewat sosial media ataupun ruang pameran metaverse sekolah. Yang terakhir yaitu menjadi mentor atau Dari jam berapa tadi, Neng? Acaranya dari jam berapa? 1. Untuk silabus ini akan saya share di grup workshop trainer kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabil. Oke, sudah terdengar. Ya, Oke, kita masuk ke dalam sisi acara yang akan berisi tentang penyampaian materi oleh Ibu Astri Mutiara. Nah, boleh Ibu Astri Mutiara dipersilahkan penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada Pak Dadan dulu, ada Pak Dadan dulu. Pak Dadan, Assalamualaikum. Sepertinya lagi ini ya. Lanjut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Mutiara dari SMKN 3 Bandung. Saya adalah guru PKK di sekolah, kemudian juga menjadi salah satu tim dari SPW Jabar, di mana kami itu bekerja sama dari berbagai daerah gitu kan. Nah, termasuk ada Pak Dadan di sini tuh, Pak Dadan dari SMK 11 asalnya, sekarang alhamdulillah sudah masuk ke SMKN 3. Tapi beliau lagi ada acara sepertinya hanya nanti mungkin di akhir acara ada Pak Dadan. Selamat siang semuanya, adik-adikku, dan kayaknya saya tua sih. Baru moderatornya mudah-mudahan nih. Ibu Bapak Guru yang tergabung dari kakak yang ada di, sepertinya banyaknya Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah ya sepertinya. Nah, sedikit sharing saja sih untuk hari ini itu ya, sepertinya saya mendadak sekali Bapak bilang Bu Astri berbagi pengalaman dengan yang lainnya bagaimana perjalanan terciptanya SK di SMKN 3 Bandung. Nah, awal mulanya sebenarnya yang namanya SPW itu sudah lama lah, sekitar 4 tahunan yang lalu itu sudah ada, tetapi SMKN 3 itu belum mengikutinya. Ketika ada peralihan kepala sekolah, kita PLT-nya itu Bu Ane Sukmawati dari SMKN 9 Bandung. Kebetulan beliau adalah koordinator dari SPW Jawa Barat. Nah, akhirnya kita mulai SPW-nya itu di situ di bulan sekitar bulan Agustus, September, Oktober gitu. Tidak lama, hanya 3 bulan Ibu di sini. Nah, tetapi kita termasuk sekolah yang pertama kali adanya SK gitu kan. Nah, itu juga dibimbing oleh Pak Gatot sendiri. Nah, kita berkumpul semuanya, ini prosesnya adalah kita semua guru PKK dalam satu sekolah, kita berkumpul dalam satu ruangan untuk membicarakan apa sih SPW itu sendiri gitu kan. Nah, ternyata memang kita belum mengerti mau diapain, mau digimanain gitu ya. Taunya kita tuh kan hanya ngajar, beresin HD, beresin nilai-nilai di akhir tuh ya. Hanya seperti itu terus istilahnya kalau disebut monoton ya monoton, tapi kalau sekarang setelah adanya SPW itu lebih, alhamdulillah lah, lebih
apa ya, kayak ada kalau kita ngajar tuh kayak ada kepuasan tersendiri ketika kita lihat anak yang kita ajar itu ada yang berhasil dan melanjutkan, kemudian ada yang melanjutkan sambil berwirausaha, ataupun misalnya anak-anak yang tidak punya pekerjaan masih tetap berwirausaha, yang asalnya paradigmanya SMK adalah pencetak pengangguran. Alhamdulillah dengan seperti ini tuh ada rasa keberhasilan dari guru PKK sendiri, tuh ada rasa alhamdulillah ya gitu, kalau udah ngajar kayak gini teh kayak ada berhasil aja gitu. Kalau dulu kan hanya ngasih nilai beres, bagikan rapot beres seperti itu, tapi ada kebanggaan lah setelah mengikuti SPW ini. Nah, alur ceritanya adalah dari pertemuan kita, karena kalau SPW itu tidak bisa satu guru saja yang mengikuti, kalau saya saja nggak bisa, harus memang tim sekolah. Jadi di sekolah itu memang tidak bisa kalau hanya saya saja, itu mulai dari kepala sekolahnya itu harus benar-benar mendukung program ini. Karena sebenarnya kalau dilihat itu memang hanya metode belajar Bapak Ibu, tetapi kalau kita dikasih SK itu ada semangat tersendiri ya. Nah, jadi kita kumpul, kemudian kita menentukan kapten dan kru, kemudian juga rentang nilai. Maaf, boleh sedikit share ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum ininya, saya share screen dulu, izin share screen. Nah, ini adalah contoh dari SK yang yang sekolah kami keluarkan untuk guru-guru PKK yang ada di sekolah. Ini tahun pelajaran 2021-2022. SK-nya seperti ini. Ini masih oleh Bu Hajah Sukmawati. Kemudian tim pelaksananya adalah kami dikoordinatori oleh manajemen mutu UMM. Kemudian anggotanya adalah semua guru yang ada di SMKN 3 Bandung. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita juga di sini ada kapten. Nah, kapten dan danru ini bagaimana cari dalam waktu ini bertemu itu dengan Bapak hari Senin, hari Jumat itu kita harus sudah beres dan harus ada kapten dan danrunya juga. Karena kita kerjanya tim, jadi otomatis kita lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi semua saya kasih form, Google Form di mana anak bisa mengisi, anak yang mempunyai usaha itu mengisi. Yang kalau sudah punya usaha pasti lanjut mengisi Google Form tersebut, kemudian kita bisa melihat di kelas-kelas manakah yang terdapat anak-anak yang punya usaha. Nah, itulah kapten itu kriterianya sendiri adalah orang yang mempunyai omset tertinggi di kelasnya, yang sudah terbiasa menjadi pengusaha ataupun juragan, kalau kita namanya juragan ya, juragan usia muda. Nah, jadi si kapten ini dia punya omset tertinggi dan dia mampu berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Nah, kemudian danru sendiri karena kebetulan waktu itu kita masih PPKM ya Bapak Ibu ya, belajarnya PTMT. PTMT. Jadi belajarnya itu kita masih satu kelas dibagi dua. Nah, kenapa harus ada danru A dan danru B? Sebenarnya danru itu boleh sampai Bu saya 10 danru boleh, misalnya per kelompok ya, kelompok 5 kelompok 1 danru boleh. Maksudnya 5 anggota kelompok 1 danrunya. Kaptennya tetap satu kelas itu cuma 1. Jadi danru itu sebenarnya sebanyak-banyaknya karena kebetulan waktu itu kita lagi kelasnya dibagi 2, ada kelas A dan kelas B, jadi kita hanya memilih 2 saja dalam satu kelas itu. Ini adalah untuk membantu, tugasnya adalah untuk membantu kapten dalam pengecekan bukti-bukti transaksi, kemudian juga bukti transaksi, promosi, itu membantu kita juga sebagai guru. Jadi kita tidak hanya berapa sebulan lah, hitung sebulan saya mendampingi, nanti kesananya mereka udah tahu sendiri bagaimana mengupload nilai hasil dari omset anak-anak, kita buatkan spreadsheet seperti itu. Jadi kapten ini adalah omset yang terbesar, kemudian danru adalah anak-anak, saya bilang itu harus yang bisa diajak komunikasi oleh kapten, diajak untuk bekerja sama. Nah, ada
ada beberapa kendala di pemilihan kapten ini. Memang betul tidak semua kelas itu ada orang yang yang omset, yang ada yang usaha gitu. Ada saja beberapa kelas yang memang tidak ada usahanya. Bagaimana saya memilihnya? Ya waktu itu karena kita memang mepet, saya ambil beberapa KM yang ada di kelas tersebut. Karena biasanya KM tuh orangnya bisa memotivasi juga ya gitu. Tapi langkah baiknya nanti itu ya memang karena kalau kita tuh kan masih panjang ya Bapak Ibu ya, untuk bulan misalnya mulai itu bulan Juli depan, kita masih ada waktu untuk membuat kapten dan danrut lebih baik. Jadi sedikit lebih panjang waktunya. Jadi kita sudah tahu, ini benar-benar pertama kali ada kapten dan danrut ya di Jawa Barat sendiri. Nah ini kita ada 36 rombel, semuanya itu sudah ada dan diberikan SK-nya. Ditandatangani oleh kepala sekolah juga. Kemudian ini di dalam SK juga ada lampiran di mana range dari nilai PKK itu sendiri dari kelas 11 dan kelas 12. Bapak Ibu, waktu kemarin menentukan ini itu belum ada patokan resmi dari pemerintah dari Jawa Barat sendiri, dari SPW Jabar sendiri, berapa nilai minimalnya dari omset anak. Nah, karena kita pertama kali itu hasil rembugan dengan teman-teman, masih sedikit merasa nggak mungkin ya anak-anak tuh punya usaha gitu ya, nggak mungkin anak-anak punya omset besar, apalagi kita sedang pandemi seperti ini gitu. Ini adalah hasil kepesimisan misalnya. Guru-guru yang pesimis anaknya punya omset besar, dan kita menentukan rentang nilainya itu luar biasa alot banget, lama, dan saling ini diskusinya lama banget. Itu di hadapan Pak Gatot sendiri itu rentang nilai dari 75 sampai 80 kita kasih 200.000 sampai 300.000. Jadi cuma sedikit sekali. Dan ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya Bapak Ibu ya, ini pengalaman saja. Setelah itu baru seminggu saya sebar itu ternyata luar biasa, anak-anak tuh omsetnya besar-besar. Bahkan setelah muncul nilai ya setiap bulan mereka setiap minggu mereka wajib mengisi si kapten dan danru ini, dibantu danru, kapten dibantu oleh danru itu mengisi spreadsheet yang sudah saya siapkan untuk yang bisa diakses oleh semua kelas yang ada di sekolah ini, kemudian ngisi, dan ternyata luar biasa. Jadi nggak ada 200.000 kayak gini. Bingung malah, yang 30 juta, yang 5 juta itu nanti dinilai di mana. Nah inilah hasil kita yang memang salah gitu kan, dulu itu memang pesimis gurunya gitu ya, nggak mungkin anak-anak seperti itu. Nah Bapak Ibu tuh harus yakin bahwa ternyata anak-anak tuh di luar sana itu luar biasa, usahanya lebih dari kita gitu kan, gurunya sendiri. Nah setelah seperti itu kita juga jadi evaluasi, mungkin insya Allah tahun ajaran baru sekarang ini kita sudah mulai akan membuat kembali SK yang baru dengan ramuan racikan yang bagus, dengan istilahnya berdasarkan pengalaman yang kemarin, guru-guru yang pengalaman semester-semester yang lalu. Jadi ini adalah rentang nilai yang kami berikan pada anak-anak, dan ini diberikan di-share ke anak-anak bahwa omset itu kalau tidak ada omset maka tidak ada nilai. Kalau anak-anak tidak tidak dipaksa, itu tidak akan bisa. Dan biasanya the power of KPPT itu biasanya ada. Jadi ketika harus diwajibkan, mereka pasti bisa. Yang tidak bisa pun jadi berpikir bahwa anak-anak, karena spreadsheet-nya juga bisa dilihat oleh teman sekelasnya, oleh kapten, dan selalu diinformasikan bahwa ternyata yang lain, teman-teman yang lain setiap bulannya itu bisa setiap minggunya ada pemasukan omset. Jadi untuk kelas saya sendiri yang saya ajar itu 3 kelas untuk kelas 12 waktu yang ajaran kemarin itu, 1 kelas untuk kelas 11.
itu semuanya saya wajibkan Bapak Ibu. Saya wajibkan untuk usaha. Usahanya mau apa saja boleh. Gitu kan, kebetulan saya itu ngajarnya kan bisnis retail daring dan pemasaran. Jadi pemasaran itu boleh memasarkan barang ataupun jasa apapun. Nah, ya enaknya seperti itu. Kalau dulu kan yang namanya di SMK Bapak Ibu ya, PKK itu harus sesuai dengan jurusannya. Produknya itu yang dijual itu harus sesuai dengan jurusannya. Kalau jualan mobil berarti jualan mobil Bapak Ibu ya. Kalau misalnya motor, servis motor, nah itulah yang harus mereka bisa jual. Kalau sekarang ini tidak. Jadi anak itu silahkan jualan tapi menurut passion mereka. Jadi apa yang mereka mau. Biasanya kalau passion itu kesenangan mereka sendiri ya gitu, seperti itu. Jadi lebih enak lah Bapak Ibu, lebih enak anak-anak. Dan bagaimana ada kendala seperti itu banyak. Salah satunya adalah anak yang tidak mempunyai usaha. Nah, anak yang tidak mempunyai usaha di kelasnya. Kadang-kadang anak-anak tuh ya, nah namanya anak-anak SMA ya, SMK tuh masih ini ya, Bu, mana modalnya gimana, ininya gimana gitu kan. Nah, ada beberapa kelompok juga yang saya buat. Jadi di kelas itu sebenarnya saya tuh kalau untuk nilai itu otomatis nilai sendiri ya Bapak Ibu. Tetapi untuk beberapa anak yang tidak mempunyai usaha, saya kelompokkan. Saya kelompokkan paling banyak itu sekitar 5 orang. Tapi alhamdulillah akhirnya memang pecah karena sistemnya walaupun berkelompok itu sesuai dengan orderan, paling banyaknya orderan. Jadi jangan sampai tenang aja yang ini bawa konsumennya banyak, yang ini bawanya banyak, jadi nanti omsetnya besar. Tidak, tapi omset ini itu tetap aja per order dari masing-masing anak. Jadi akhirnya setiap anak kalau mereka sudah istilahnya prung ya gitu bahasa Sunda. Kalau sudah mulai usaha, mereka langsung berpikir saya udah punya konsumen sendiri, Bu saya mau sendiri aja ya udah sok boleh gitu. Karena nanti pun kalau dinilai itu tetap aja perorangan. Nah, ini adalah untuk omset. Kemudian penilaiannya sendiri memang tidak hanya dari omset, tapi omset ini adalah menyumbang 50% dari penilaian tersebut. Misalnya di sini ada untuk pengetahuan sendiri, itu ada dari nilai harian, dari penilaian tengah semester, ada dari penilaian akhir semester ya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk keterampilannya sendiri itu dari transaksi dan promosi, kemudian omset. Bagaimana cara mengumpulkan transaksi dan promosinya? Nah, saya juga ada grup di setiap jadi satu grup di mana namanya Juragan Retail. Jadi semua yang saya ajar bergabung di situ. Jadi anak-anak yang selalu yang ada bukti transaksi itu suka di screenshot Bapak Ibu. Harus punya bukti transaksi. Itu karena ada nilainya. Jadi setiap mereka ini saya kasih nilai bukti untuk transaksinya ada nilainya. Kemudian juga promosi. Jadi promosi secara daring minimalnya itu adalah di status WA mereka. Dan kita juga mulai di Instagram seperti itu ya, mengarahkan anak di marketplace, di TikTok seperti nah itu. Jadi semuanya itu nanti di screenshot hasilnya. Nah, kecuali yang omset. Kalau tidak screenshot itu hanya untuk laporan ke saya. Laporan bukti secara ininya fisiknya itu ada nanti di Danru dan Kapten seperti itu. Jadi kita terbantu sekali Bapak Ibu. Tenang aja setiap minggu kita nungguin, mantengin di spreadsheet. Anak-anak nih siapa yang bolong, siapa yang masih kurang, itu kita follow up seperti itu. Nah, ini adalah mungkin ya sedikit proses dari ini. Nah, ini kemudian saya membicarakan lagi SPW Jabar maksudnya SPW yang ada di Jawa Barat sendiri. Di mana kita juga mendata siswa dari SMK se-Jawa Barat. Kita tuh kebetulan ada 13 KCD, kalau salah ya. Betul gitu ya Pak Dadan, ada 13 KCD di mana setiap setiap KCD itu diberikan format seperti ini. Ini KCD 6. Jadi
nama lengkapnya siapa, kelas, dan ini tuh dibimbing oleh Bapak Ibu, karena biasanya suka berbeda Bapak Ibu ya. Kalau tidak dibimbing tuh nanti di bawah nih ada asal sekolah, biasanya mereka berpikir bahwa asal sekolahnya itu SMP-nya. Jadi memang harus dibimbing oleh gurunya sendiri. Kenapa ada NPSN? Karena itu pembeda aja Bapak Ibu. Nanti biasanya kalau ada anak yang ini kita tinggal urutkan di NPSN-nya. Jadi ketahuan di mana ada berapa sih di Kota Bandung, ada berapa sih di Cianjur, ada berapa di orang di ini. Kebetulan hari ini saya belum update lagi ke Pak Yudi dari tim Jabar, beliau di orang Cianjur Bapak Ibu. Jadi walaupun kita ini, tapi dari berbagai macam daerah, ada yang dari Bogor, dari SMK, dari Medlan, kemudian juga ada dari Cianjur, Cikalongwetan, ada ya alhamdulillah gitu, jadi tambah teman ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini ada contoh dari penilaian saya Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti ini. Ini untuk satu kelas. Ini hanya yang saya rekap saja kelas saya di sini. Nah, ini ada jenis usahanya apa. Sebenarnya ada spreadsheet yang khusus untuk satu sekolah. Tapi saya rekap ini untuk total omset siswa di kelas saya sendiri, di kelas 11 ini total omsetnya. Kemudian sudah kita masukkan nilai omsetnya, UAS-nya juga kita nilai, promosinya juga berapa kali dia promosi, nah nilai transaksinya, nah ini yang akhirnya jadi nilai raport Bapak Ibu. Jadi sebenarnya SPW ini adalah memudahkan kita untuk mengajar di kelas. Jadi kalau kita menjalankan si SPW ini, semua KD itu terpenuhi. KD ada yang transaksi, ada promosi, bagaimana melayani usaha, kemudian bagaimana menghitung harga pokok, kemudian bagaimana keuangannya, gitu kan. Anak-anak juga kita giring menggunakan buku kas atau buku warung atau buku toko kalau nggak salah ya. Jadi boleh pilih aplikasi mana saja supaya anak-anak tidak terbiasa, maksudnya supaya anak-anak terbiasa membuat laporan seperti itu. Kemudian juga untuk sekarang ini tahun ini insya Allah kita juga akan menggiring anaknya untuk dibuatkan NIB Bapak Ibu ya. Jadi NIB ini nomor induk berusaha. Jadi NIB ini adalah nomor induk berusaha di mana untuk di TikTok saja itu ternyata harus ada NIB ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang tuh NIB tuh kayak KTP-nya orang yang punya usaha. Jadi memang harus punya NIB, dan itu sebelum anaknya ya memang gurunya juga harus. Nah, yang paling sulit adalah ketika mengajar di kelas itu adalah mendongkrak anak menjadi wirausaha. Yang pertama adalah malu. Mengeluarkan dari box mereka itu luar biasa susahnya. Banyak aja alasan anak-anak tuh. Ada yang, Bu, saya nggak bisa, saya nggak punya. Akhirnya saya tuh putar balik gitu, muter gitu, gimana nih caranya supaya anak-anak tuh ya itu ada usahanya, ada yang mau tapi nggak ada barangnya. Akhirnya saya open reseller lah bagi anak-anak juga yang sudah punya usaha ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata di grup tuh saya bilang, ada yang open reseller nggak? Ada Bu, saya silakan japri gitu kan. Termasuk kita menggiring juga guru. Biasanya banyak guru di sekolah ya yang usaha gitu. Nah, akhirnya saya ajak untuk open reseller membantu kita juga. Dan satu lagi syarat dari SPW itu sendiri jadi guru PKK adalah Bapak Ibunya juga harus punya usaha ya Bapak Ibu, biar tahu rasanya rugi, rasanya untung, rasanya nano ya, malunya seperti itu. Saya juga alhamdulillah akhirnya dengan SPW ini sebenarnya saya juga orang usaha tapi vakum setelah saya melahirkan, tetapi karena seperti ini, karena ada SPW ini, saya mulai lagi. Sebenarnya malu, bener luar biasa malunya ketika kita harus bawa barang, terus pakai baju besi, naik motor, itu barang di depan sama di belakang. Alhamdulillah, walaupun usaha saya kecil-kecilan, tapi sudah mulai melebarkan sayap. Sudah mulai, gara-gara SPW seperti ini Bapak Ibu,
akhirnya saya bisa nitip-nitip di sekolah yang lain, bisa tambahan lah Bapak Ibu ya. Misalnya yang penting mah nambah cuan seperti itu. Nah mungkin lebih baik kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh. Terima kasih, itu saja mungkin ya dari saya, Astri, dari SMKN 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab Ibu boleh ditunggu sebentar. Boleh silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau silakan chat di kolom komentar. Nanti bisa saya bantu bacakan. Silakan. Sepertinya udah ada Pak Dadan nih, Pak Dadan, mangga. Boleh nambahkan Pak Dadan? Oh, boleh ya. Siap. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Astri dan kawan-kawan dari panitia ya. Yang hari ini perdana kita mulai pelatihan untuk 10 kali pertemuan. Hari ini kita ada 2 kelas. Kelas yang pertama Technopreneur, yang satu adalah kelas yang untuk data science. Bapak Ibu saya hormati, menambahkan sedikit, tadi paparannya sudah lengkap dari Bu Astri, kemudian nanti akan dilengkapi lagi pada setiap kali pertemuan. Jadi begitu berbicara NIB, nanti ada sesi NIB-nya. Berbicara format Excel, nanti akan menyiapkan berkaitan dengan Excel-nya khusus 1 kali pertemuan begitu. Begitu ya, kakak-kakak yang menjadi moderator, seperti itu konsepnya. Di materi hari ini adalah mekanisme, salah satunya saya ingin memberi penguatan, apa saja yang perlu disiapkan, seperti apa di SPW yang ada di Jawa Barat, karena kebetulan ada yang di Kaltara juga, ada yang luar kota, luar pulau ya, mudah-mudahan ini bisa berbagi juga buat teman-teman yang lain. Pertama, Bapak Ibu, begitu kita akan menyiapkan SPW ini, pertama kita harus menjadi teamwork di sekolahnya. Salah satu bentuk teamwork, yaitu yang tadi dijelaskan Bu Astri, kita harus punya SK dari kepala sekolah. Itu langkah pertama. Selain Bapak Ibu, setelah langkah pertama itu, membuatkan rumusan berkaitan dengan tujuannya. Kita punya target berapa nih, anak kita SMK atau SMA, berapa persen yang kira-kira akan memiliki usaha ya. Nah, itu salah satunya itu. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan, yang pertama, 1 SK tadi. Di Jawa Barat sudah dilakukan ya Bu Astri, SK-nya sudah dipersiapkan, dan di setiap kali workshop nanti akan dicek juga siapa yang belum ada kendala seperti apa. Setelah SK, Bapak Ibu menyiapkan target berapa banyak. Kemudian Bapak Ibu membuatkan yang namanya program bootcamp. Bootcamp atau pelatihannya seperti apa nanti. Nah, hasil seperti yang kita lakukan selama 10 kali pertemuan ini. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu di Jawa Barat ini, Bapak Ibu harus nantinya dengan pelatihan ini terbayang kira-kira pihak-pihak mana saja yang sekiranya bisa dikembangkan untuk pengembangan program. Jadi apakah dengan KCD-nya, dengan MKKS-nya, ataupun dengan MGMP mata pelajaran begitu. Nah, sehingga hal yang paling penting adalah Bapak Ibu dari tahapan mekanisme yang Jawa Barat ini, contohnya kita muncullah buku panduan, yaitu panduan kegiatan SPW yang ada di Jawa Barat ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan berbagi tentang poin-poin panduan apa yang sudah dirumuskan oleh tim SPW Jawa Barat. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator sama Bu Astri. Itu sudah ada yang bertanya di kolom chat. Saya persilahkan, Mangga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dadan atas tambahan materinya, sangat bagus. Dan mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ini ada dari Kasmi SMKN 1 Boyolangu. Dia bertanya tentang mohon izin bertanya, apakah semua siswa bisa melakukan
wirausaha dan bagaimana cara memastikan bahwa seorang siswa itu bisa dipercaya aktivitasnya benar melakukan usaha atau asal membuat laporan saja. Mungkin Bu Astri tolong bisa ini bantu jawab dari Kasmi dari Boyolangu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak ya, Ibu ya. Eh, kita kan tiap hari sambil ngajar ya Bapak Ibu ya. Jadi tiap hari aktivitas penjualan mereka, kadang-kadang kita kebetulan kalau di SMK itu 7 jam untuk kelas 11 dan 8 jam untuk kelas 12. Jadi kita full time di kelas itu, kadang-kadang kita jualan hanya sekitar 3 jam atau 2 jam untuk digunakan untuk materi saja. Jadi sisanya kita memang berjualan Bapak Ibu di kelas itu. Kita kadang-kadang anak yang tidak punya akun seperti Instagramnya masih Instagram biasa, itu jadi Instagram bisnis, kita buatkan di situ barang-barang, membuat Linktree, membuat kadang-kadang anak juga ada yang di Shopee ternyata yang sudah ada di Lazada seperti itu sudah tinggal di upgrade lah istilahnya sama kita, tuh tinggal kita liatin aja pelaporan keuangannya seperti apa. Jadi memang setiap kita mengajar masuk kelas itu selalu didamping. Kak, nah ini adalah bentuk dari izin share lagi. Ini adalah bentuk dari pelaporan kami setiap minggunya. Jadi dari Oktober, 12 Oktober misalnya Bapak Ibu ya. Ini anak tuh berapa? Itu teh sesuai Bapak Ibu ya, ini sesuai dengan bukti transaksinya. Ada buktinya transferan, boleh nota, tapi penjualannya itu dipoto. Mereka tuh lagi menjual barang, misalnya coklat ya gitu, menjual ke siapa? Kadang-kadang kalau jualan itu biasanya lingkungan sekitar dulu ya Bapak Ibu, yang terdekat misalnya guru yang kadang-kadang ke ruang guru, kadang-kadang itu dia jualan. Jadi boleh ketika pelajaran kita tuh boleh jualan, ataupun bisa sistem konsinyasi, kita bisa titip di kantin ya Bapak Ibu, boleh titip di bisnis center, kita itu ada bisnis center, jadi anak-anak langsung bisa bekerja sama dengan sekolah juga untuk menitipkan barangnya. Jadi semua aktivitasnya memang satu-satu Bapak Ibu, memang benar. Nah itulah kenapa kita harus punya kapten dan danru yang bisa kita ajak berkolaborasi, bekerja sama, supaya memang tidak ada kebohongan, karena ini bukan hanya laporan begitu saja, tapi memang real kita tuh jualannya kelihatan banget. Jadi ketika misalnya anak-anak ada transaksi, ada testimoni, kadang-kadang ya, Bu, ya kita lupa tapi ada testimoninya gitu kan, boleh dijadikan alat bukti dari penjualan mereka seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini di beberapa rombel, jadi ini bisa ini kelas. Nah, ini kelas saya. Nah, ini ada kontrak omset Bapak Ibu ya, yang tadi saya bilang. Kontrak omset di kita itu memang asalnya memang di Jawa Barat itu tidak ada batasan berapa, tapi kalau sekarang itu ada batasan kontrak omsetnya. Jadi 500.000 semuanya itu minimalnya ya. Minimalnya itu 500.000, tidak ada 300.000 ataupun masih ada 0 malah di sini. Ada yang masih anak tuh udah ditanya berapa kira-kira yang kamu bisa dalam 3 bulan ini misalnya. Nah, ini adalah kemarin ya, hasil yang semester kemarin itu. Berarti semester 3-nya ya. Nah, semester 3. Nah, seperti ini kontrak omsetnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak diusahakan untuk membuat kontrak dulu. Jadi bagaimana cara membuat kontraknya ini? Kalau saya pribadi itu ditanya aja satu-satu ketika Zoom. Kamu kira-kira usahanya apa? Mau buat apa? Kira-kira dalam 6 bulan kalau ke depan nanti itu kan berarti dalam 1 semester itu kontrak omsetnya itu kan minimalnya 500.000. Itu sebenarnya hanya berarti 90 ribuan ya Bapak Ibu ya, 1 bulannya gitu. Saya pikir pasti bisa lah anak-anak jualan seperti itu, karena itu kan omset ya Bapak Ibu ya, bukan laba, omset. Seperti itu. Jadi, nah ada juga yang pede Bapak Ibu nih, kalau udah biasa orang yang jualan nih 4 juta sampai 12 juta juga ada Bapak Ibu, 30 juta ini KM juga ya, Muhammad Pateka ini.
dia juga KM, dia memang jualan makanan, orang tuanya sebenarnya, dan dia menjualkan dan sudah terbiasa menjualan di sekolah. Jadi dia udah pede aja, saya pasti 30 juta segitu jualannya, sambil dia jualan kaos juga. Nah, kemudian juga ada Putri yang 5 juta. Nah, ini awalnya yang tadi itu makanya saya bilang saya buat rentang nilai yang salah gitu kan. Bukan saya ke tim buat rentang nilai yang salah. Ternyata luar biasa anak-anak itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada yang kosong-kosong. Kenapa bisa kosong? Kenapa? Nah, jadi nanti ditanya satu-satu sama kita. Nah, alhamdulillah pas di akhir itu ada total omsetnya. Ada yang kontraknya 300.000, ternyata hasilnya 277. Ini ada juga ternyata kontrak omsetnya dia 4 juta. Luar biasa, karena ternyata dia berpikir bahwa omset itu jadi nilai, itu jadi semangat. Ada yang sampai 35 juta, ada juga yang kontrak ini yang tadi kosong tuh Bapak Ibu ya, ada dia tidak mau karena dia tidak punya usaha. Ibu saya nggak mau, nggak bisa, saya nggak tahu, nggak, tapi ternyata alhamdulillah dia punya total omsetnya jadi 738. Nah, ini rasanya memang nano Bapak Ibu, awalnya itu memang ternyata ya gitu kan, ternyata ya anak tuh malah lebih. Ada juga yang sudah punya, dia berani berkontrak tetapi nol. Tapi ini ada waktu untuk perbaikan ya Bapak Ibu waktu itu. Dan alhamdulillah anaknya sudah bisa gitu kan, bisa menempuh, ada perbaikan yang nilai, akhirnya dapat nilai juga karena ada waktu perbaikan sekitar 2 minggu 3 mingguan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu banyak cara saya mengontrol di setiap kelasnya, di setiap anak seperti itu. Jadi kadang mereka di grup saya buatkan, karena tadi saya buatkan grup untuk kelas saya sendiri. Karena ada grup sekolah juga Bapak Ibu, grup dari semua kapten. Jadi ketika ada informasi dari kita, nanti kita bazar gitu ya, ataupun siapa nih anak yang ininya lebih dari sekian juta, karena kan dapat sertifikat juga dari Seameo yang lebih dari 5 juta. Jadi kita kumpulkan di situ. Jadi ada beberapa grup, banyak grup ya akhirnya ya Bapak Ibu ya. Grup di mana semua kapten dan danru berkumpul. Kemudian saya buatkan grup lagi di mana anak-anak itu adalah anak-anak yang saya ajari. Seperti itu. Dan itu kalau saya bilang kalau anak-anak berkumpul dengan orang-orang yang hebat, pasti semuanya juga jadi hebat. Jadi termotivasi, yang tidak punya usaha ya wajib akhirnya nanya-nanya ke temannya, siapa yang punya usaha saya ikutan. Dan itu alhamdulillah jadi kalau semua karakter dari entrepreneur itu terpenuhi Bapak Ibu. Biasanya anak-anak yang nyantai, kurang menghargai waktu, itu luar biasa, pokoknya luar biasa berubah gitu ya Bapak Ibu. Karena ada yang memang kalau tidak dipaksa malah bisa istilahnya ya, nggak akan bisa gitu anak-anak itu. Jadi mereka itu dipaksa, awalnya susah, tetapi alhamdulillah nantinya juga kerasa sendiri sama mereka. Apalagi yang tadi bagaimana juga memotivasinya dari Jabar sendiri adalah mengadakan bootcamp setiap minggu. Jadi setiap hari Selasa jam 1 siang itu kita ada bootcamp. Sejabat. Jadi kemarin itu kebagian misalnya KCD 7, minggu depan KCD 8, berapa sekolah yang memasuki anak-anak yang menjadi pembicara itu adalah anak-anak yang punya usaha Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian kita juga di sekolah ada bazar, ada kan bazar bagi mereka yang punya usaha. Jadi kalau ada acara apapun si anak SPW ini ikutan. Dan alhamdulillah kan kemarin itu kan nggak ada kantin ya, belum ada kantin, jadi dengan adanya bazar dari SPW ini terpenuhi istilahnya, kan nggak boleh keluar, di dalam juga tidak ada makanan gitu kan, makanannya hanya itu saja. Nah, karena adanya bazar dan khususnya program saya, jurusan saya itu saya wajibkan semuanya membawa barang. Ya, jadi satu kelas itu kita 3 hari, satu kelas itu kebagian 3 hari, berarti satu kelas dibagi 3. Dan semuanya anak harus mengisi bagaimana mereka membuat flyer, mereka mempromosikan supaya berjalan di
stand-nya mereka seperti itu. Nah itu mungkin mudah-mudahan ada yang mau membantu, mungkin ada yang sudah melaksanakan SPW Bapak Ibu di sekolahnya. Itu saja. Mangga, ada lagi Pak Moderator? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya dari pertanyaan Kasmi dari SMKN 1 Boyolangu. Boleh silakan lagi kalau ada yang mau bertanya, boleh mangga bisa raise hand atau langsung di kolom komentar. Boleh. Boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih kita dalam segmen ini tanya jawab, bisa di kolom chat seperti tadi atau langsung raise hand. Nanti akan saya kasih akses untuk sesi tanya jawabnya. Atau mungkin sudah jelas keterangan dari maksudnya jawaban dari Ibu Astri Mutiara. Apa? Permisi Bu Astri, saya boleh menanyakan, ada sesuatu sih yang saya mau tanyakan, boleh? Boleh, mangga. Jadi untuk NIB itu kan mungkin anak-anak dari sekolah Ibu sudah mempunyai NIB semua ya? Apa gimana? Belum, kalau sekarang itu kita baru ke gurunya dulu. Nah, apalagi kan sekarang itu kan sekolah tuh biasanya ada BLUD ya, jadi guru itu boleh ikut usaha. Kalau dulu kan kita nggak boleh ya usaha itu kan, yang namanya PNS seperti itu nggak boleh, tapi karena kita BLUD itu jadi kita boleh usaha, boleh punya ini, jadi di Siplah guru-guru itu sudah punya, bisa mengisi Siplah seperti itu, kayak Siplah itu semacam ini ya, bagi guru-guru mungkin udah pada tahu pelayanan untuk penjualan perlengkapan di sekolah seperti itu, misalnya marketplace-nya pendidikan, dunia pendidikan, dan kita itu guru-gurunya sudah dibuatkan NIB. Nanti tinggal gurunya yang akan membuatkan ya buat anak-anaknya bareng-bareng sebagai gratis itu. Nanti itu pakarnya itu ada Pak Dadan, tapi kebetulan Pak Dadan itu memang lagi ada lagi ada acara juga, jadi dia hanya manteng sebentar gitu. Jadi intinya NIB ini memang khusus untuk anak-anak, karena untuk menjadi UMKM, untuk masuk ke dalam marketplace itu syarat NIB itu memang harus ada. Jadi NIB itu KTP-nya orang usaha. Jadi gratis sebenarnya, asal ada yang mengarahkan gitu ya. Nah itu keahlian dari Pak Dadan itu biasanya. Kalau saya paling kita kerjasamanya di Canva. Bapak Ibu misalnya yang ini nanti itu ada Canva dengan Pak Yudi juga belajar Canva seperti itu. Gimana kan kadang-kadang ini jadi guru tuh yang saya rasain dulu kan hanya ngajar gitu aja, beresin KD beres gitu ya. Kalau sekarang itu memang kitanya harus refresh ilmu, harus lebih update di sosial media, bukan berarti kita yang menggunakan, tapi kita lebih, oh gini ya sekarang tuh jualan tuh gitu kan ya. Kita lihat Shopee gitu ya, live Shopee bukan berarti belanja ya, plus belanja sih. Tapi jadi akhirnya,
oh kalau di Shopee itu kayak gini ya gitu. Nah itu jadi pembelajaran di TikTok juga gitu kan. Jadi sekarang tuh yang lagi booming seperti itu. Yang zaman-zamannya Facebook sudah mulai bergeser gitu kan. Penjualannya itu lebih bagus di TikTok dan di Shopee seperti itu. Nah, jadi kebetulan juga Jawa Barat itu bekerja sama dengan Shopee. Jadi kita tuh ada Shopee, kelas Shopee namanya, ada kelas Shopee. Jadi sekitar 100 orang kita bina untuk berjualan di Shopee. Jadi gurunya dulu, kemudian ditularkan ke anak-anak. Jadi modul dari Shopee-nya itu dikasih ke anak-anak. Itu kelas berapa bulan ya? 2 bulan apa 3 bulan seperti itu. Tapi kemarin kan masih ini ya, masih pandemi gitu, jadi via Zoom seperti ini. Jadi anak-anak yang kelas Shopee ini punya toko di Shopee-nya. Seperti itu. Jadi memang sekarang itu harus ini aja, jangan Bapak Ibu saya yakin apa yang saya rasakan juga sama ya, yang dulunya kita tuh ngajar aja gitu kan, beresin KD beres aja gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ikut di program SPW ini, ada hal yang luar biasa. Saya bilang, aduh, saya tuh bisa mencetak gitu ya, bisa mencetak wirausaha tuh luar biasa. Ada rasa lebih gitulah, ada rasa feel yang luar biasa ya, saya tuh bisa begini gitu, ngebimbing anak sampai sebenarnya saya sendiri juga istilahnya kalau yang namanya guru ya pas-pasan ya Bapak Ibu gitu ya, gajinya segitu. Jadi akhirnya saya juga termotivasi oleh anak-anak sendiri jualan. Saya juga jualan kecil-kecilan ya, simpan di kantin. Ternyata alhamdulillah dengan SPW ini saya kenal dengan banyak orang. Minimalnya saya di Bandung saja saya masukin ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah seperti itu. Itu hasil dari SPW sendiri buat saya imbasnya. Jadi berpikir gimana caranya nih. Saya juga gurunya memang harus usaha, karena gimana kita mau mengajarkan anak berusaha kalau kitanya nggak punya atau nggak pernah merasakan itu. Gitu kan, nggak pernah ngerasain rasanya jualan gitu kan. Jadi memang harus jualan dulu Bapak Ibu. Semangat ya. Semangat biar anaknya juga tambah semangat. Apalagi kan kalau seperti itu saya juga suka gini. Untung-untungnya ya anak-anak tuh saya sambil promosi. Ada makanan Ibu tuh dibeli ya di sana. Ya kan alhamdulillah gitu kan. Jadi banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya udah kita nyantai, belajar ngajarnya juga lumayan tertata lah. Kalau dulu tuh kan beres buat seperti ini, gimana cara membuat anak menjadi yang mandiri, anak yang bertanggung jawab, pantang menyerah gitu. Susah banget untuk seperti itu. Tetapi kalau kita ajarkan langsung praktek, ya praktek aja di sini udah otomatis semuanya, semua KD ada di sana. Jadi kita udah nggak usah ngejelasin lagi ini bagaimana cara melaporkan keuangan. Sudah anak-anak udah pintar sendiri. Apalagi sekarang banyak aplikasi yang mendukung kita. Ya, jadi tinggal sekarang mah Bapak Ibunya kumpul bareng. Tadi kan tugasnya ya mungkin ada lagi ya beberapa pertemuan lagi. Bapak Ibu siapkan, kumpulkan dulu dengan teman-teman. Apalagi kalau sudah didorong oleh kepala sekolah itu sudah enak. Tinggal dikumpulkan kepala sekolah yang ininya. Kumpul kepala gurunya, buatkan SK. Itu tugas pertama ya Bapak ya, kalau nggak saya tadi. Nanti juga dibuatkan spreadsheet seperti tadi yang saya share. Nanti dibuatkan spreadsheet-nya, bagaimana mencari kapten dan danru ya, bagaimana juga cara merange nilai, itu semuanya juga sama-sama butuh proses. Tapi nanti ke sana kita udah tahu gimana caranya, santai Bapak Ibu, ngajarnya nggak akan bingung lagi ngajar PKKT, KD apa ya yang harus disampaikan, sudah tidak begitu lagi, tetapi kita bisa mengadopsi dari informasi ya, kayak saya tuh sekarang lagi belajar affiliate TikTok gitu kan. Oh gimana sih belajar jadi usaha di TikTok tuh seperti apa gitu ya, ternyata cari follower tuh gimana gitu kan. Nah itu yang memang Bapak Ibu harus update sendiri. Mungkin itu sajalah tambahannya.
Siap Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, boleh yang lain, masih lama waktu diskusi kita. Boleh bertanya tentang apa? Mungkin saya mau bertanya ya tadi tentang yang di-share screen-kan Ibu Asri. Maaf Bu, mau tanya kan tadi itu menampilkan omset serta nilai. Nah, apakah ada cara untuk perhitungannya atau pure sesuai omset? Kalau misalnya sesuai omset itu kan ada yang nggak tercapai dengan kontrak omset. Nah, untuk itu tuh gimana Bu? Apakah anak tersebut diberikan nilai seadanya atau gimana? Terima kasih Bu. Oh ya betul, betul ada masalah seperti itu. Ketika anak selalu promosi, nilai promosinya bagus, promosi terus di mana-mana, di IG, di TikTok. Saya lihatin kan dia, Bu ini user TikTok saya, Bu ini IG saya gitu kan. Karena kita buatkan link tree ya, kita jadi satu anak itu harus punya link tree di mana di dalamnya ada TikTok, ada kalau punya Facebook di Facebook, kalau yang saya wajibkan itu Instagram dan TikTok, kan rata-rata anak-anak tuh paling banyak di situ mainnya ya. Nah, gimana nih saya Bu udah promosi terus-terusan tetapi nilai saya omset saya tidak terpenuhi dari kontrak. Nah, itu juga nanti kan 50% ya. Omset itu adalah 50%, jadi tidak semuanya pure dari gitu. Ada bukti transaksinya bagus, ada jelas kalau bukti transaksi belum ada ya. Promosinya bagus, di mana-mana dia promosi. Nah, itulah kenapa di sini dengan ada spreadsheet seperti itu sebenarnya cara kita itu menangani anak yang mungkin salah jualannya. Jadi pas di tengah-tengah kita nanti evaluasi, kenapa ini belum masuk, kenapa ini belum masuk. Nah yang tadi itu ada memang yang kosong, tetapi ternyata dia bilang bukti transaksinya tidak ada, tetapi ada testimoni yang akhirnya kita bisa masukkan ya di akhir. Jadi sebenarnya ada penjualan, tetapi dia nggak punya bukti transaksi. Jadi harus ke saya langsung kalau yang nggak punya bukti transaksi. Jadi saya minta langsung minta testimoni aja dari konsumennya seperti itu. Jadi oh berarti betul ada penjualan. Nah untuk yang misalnya tidak ada, kenapa harus ada spreadsheet, ada pelaporan setiap minggu seperti itu adalah untuk memudahkan kita mengevaluasi apa yang kita ajarkan. Misalnya, ya, kenapa sih anak ini selama 1 bulan tuh tidak ada penjualan? Di kelas itu saya misalnya ditanya satu-satu, apa jualan kamu apa, kenapa nggak bisa jualan, kenapa ini, ibu barangnya begini, ibu kejauhan, ibu beginilah, begitulah gitu ya. Jadi itu yang memang harus secara individu ya diperbaikinya. Ada anak yang memang Bu jualannya di daerah saya tuh begini, nggak mungkin saya jualan, misalnya saya jualannya saya rumahnya di komplek, susah kalau jualan tuh Bu gitu kan. Perbaiki misalnya ya jualan tuh Bu nomor saya tuh gonta-ganti gitu kan. Jadi kalau yang lihat saya ngepost ya yang ngelihat ya sedikitan orang yang punya kontak sama saya aja gitu kan. Jadi banyak istilahnya alasan anak-anak untuk tidak berjualan gitu kan. Dan itu memang harus jadi bahan evaluasi kita karena berbeda orang, berbeda permasalahannya. Jadi ada yang seperti itu tadi, tidak punya kontak banyak, saya bilang share di grup gitu kan. Kamu biasanya kalau bertemu dengan teman SMP kamu ada komunitasnya di mana gitu kan. Ada grupnya kan biasanya. Nah, kalau jualan itu sebelum ke orang lain minimalnya itu adalah lingkungan yang terdekat dengan kita. Walaupun misalnya kamu tidak menggunakan, jadi offline nih istilahnya ya, tidak menggunakan media digital sebagai media digital sebagai sarana kamu untuk berpromosi, maka promosilah secara lisan gitu kan. Jadi orang yang terdekat dengan kamu dulu gitu kan. Jadi bawa apa, jualan apa, barangnya apa gitu. Coba open PO untuk teman kelas kamu minimalnya ya ada grup kelas kan gitu kan. Open PO dulu, kemudian juga
orang tua yang di rumah, keluarga yang ada di sekitar, tetangga seperti itu secara lisan dikasih tahu bahwa kamu jualan seperti itu. Nah, itulah yang ketika ada timbul lagi malu gitu kan, itu yang susahnya. Ketika mereka bilang malu, dan saya bilang ya dongkraklah rasa malu itu, karena kadang-kadang kalau kita udah punya uang, nggak ada yang, kalau kita udah banyak uang, yang malunya itu sudah hilang, saya bilang. Kalau udah punya banyak duit, enaklah ngapa-ngapain juga gitu ya, istilahnya mau ngasih ke orang tua, mau ngebantu orang tua, apapun juga enak gitu kan, minimal kamu punya uang sendiri, orang tua tuh udah seneng gitu kan. Jadi banyak cerita ya kalau untuk yang susah gitu ya, kenapa harus ada spreadsheet seperti itu adalah bahan kita untuk mengkontrol kelas supaya di mana anak-anak yang usahanya terus maju ataupun mandeg gitu kan, seperti itu. Atau ada yang belum mulai-mulai seperti itu. Jadi dicari satu-satu sama kita. Termasuk juga setiap minggu itu kita umumkan ke teman-teman siapa yang hari ini omsetnya segini, minggu ini omsetnya saya print, tempel di kelas nih, mana yang kosong, siapa yang kosong gitu. Silakan motivasi, cari oleh temannya sendiri, dan kapten ini adalah teman mereka yang harusnya mampu menjadi orang yang mendorong mereka untuk usaha. Tapi dia biasanya kalau anak-anak yang usaha tuh pintar-pintar ngomongnya gitu ya. Jadi bisa dipercaya aja, biasanya komunikasinya tuh baik gitu kan. Apalagi kalau ngobrol sesama teman gitu. Jadi disilakan dimotivasi oleh teman sebaya mereka sendiri, seperti itu. Oke, begitu jawaban dari pemateri. Terima kasih Bu sudah dijawab. Nah, boleh yang lain boleh bertanya, mungkin langsung saja. Permisi Ibu, izin bertanya. Untuk persyaratan itu kan biasanya membutuhkan data KTP. Nah, solusi bagi siswa yang belum memiliki KTP itu bagaimana ya, Bu? Untuk apa ya KTP-nya? Untuk NIP mungkin ya? Iya, begitu. Iya sih, ada anak-anak yang memang kelas 11 itu sudah masuk 17 tahun, ada juga yang belum ya. Tapi memang yang harus ini yang punya itu memang rata-rata yang punya NPWP, NIB itu biasanya di umur 7. Tapi kita persiapkan aja dulu Bapak Ibu, setidaknya anak yang 17 tahun sudah ada yang punya gitu. Jadi nanti menyusul mungkin berarti di kelas 12-nya ataupun setelah mereka ini kita buatkan seperti itu. Jadi ya karena memang nomor KTP harus ada, ya memang harus 17 tahun berarti, gitu ya. Jadi mungkin nanti depending setelah mereka ulang tahun baru dikasih hadiah ulang tahun RIB, seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, terus mungkin yang lain boleh langsung bertanya, jangan malu-malu. Langsung aja mumpung masih banyak juga dan sebelum waktu asar istirahat juga. Mungkin boleh. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ada. Ya, berhubung di sini sudah asar Ibu, mungkin kita masuk waktu break dulu atau istirahat untuk sholat asar. Mungkin kita masuk lagi di jam 15.30 mungkin ya, nanti boleh masuk lagi. Ya, jangan lift dulu karena mungkin ada materi-materi yang akan disampaikan atau dari sesi tanya jawab. Mungkin boleh silahkan untuk istirahat atau sholat asar dulu, jam sholat asar. Terima kasih Ibu ya
untuk ininya. Mungkin boleh istirahat dulu. Terima kasih. Silahkan kawan-kawan boleh Bapak Ibu untuk istirahat dan sholat asar juga. Terima kasih. Baik, bagi Bapak atau Ibu serta teman-teman semua, mungkin waktu istirahatnya sudah cukup ya. Akan dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawabnya dari Bapak atau Ibu, atau mungkin teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand atau bisa bertanya dari kolom chat.
Mungkin untuk mengisi waktu yang waktu tanya jawab, mungkin dari ibu, bapak, atau teteh-teteh yang ada di sini, apakah ada yang bisa sharing tentang bisnis kalian atau gimana? Mungkin dari Teh Ismi, Kak Hanif, sama Kak Nabil mungkin ada bisnis bisa di-sharingkan sambil nunggu Bu Asrinya kembali join. Oh iya, untuk Teh Ismi mungkin ada bisnis ya, waktu itu tuh omsetnya dibilang tinggi banget. Nah, boleh diceritain nggak tentang bisnisnya Mbak Ismi? Iya, jadi sebelumnya juga saya udah pernah nyobain kayak peraturan, saya juga udah nyobain dan ini juga dari program Pagatotnya sendiri dan kebetulan saya menjadi ketua kelasnya. Jadi program melalui Excel kayak gitu tuh emang ngebantu banget. Apalagi ketika kita udah nentuin target omset kita nih, kita tuh jadi termotivasi, terpacu gitu untuk nyelesain target omset kita. Nah, dari saya sendiri, saya udah punya bisnis dan kebetulan saya belum punya NIB. Mungkin nanti setelah Bu Asri ada, saya juga mau nanya-nanya tentang NIB. Ya, pokoknya di kegiatan yang saya ikuti dari program Pagatotnya sendiri itu benar-benar apa ya seru gitu. Gimana saya menemukan em, motivasi, apalagi banyak teman-teman juga kan ya yang ikut bisnis gitu. Jadi kita bisa saling sharing, saling berbagi keluh kesah kita di bisnis. Terus kita juga bisa saling membantu gitu. Sakti. Mau tanya Mbak Ismi, kalau misalnya mulai bisnisnya itu dari kapan? Kalau saya sendiri untuk bisnisnya udah lumayan lama dari tahun 2020 karena kebetulan saya juga ambil jurusan bisnis. Jadi saya udah mulai bisnis waktu itu ada tugas dari kuliah, tugas kewirausahaan gitu dan saya mulai dari situ dari tahun 2020 bulan Oktober. Masih berjalan sampai sekarang ya, Mbak? Iya, masih. Apakah ada kayak apa sih naik turun gitu? Apalagi di bulan puasa tuh. Bisnisnya makanan kan ya? Iya, bisnisnya makanan, termasuk bisnis F&B lah ya, karena nggak jual makanan juga, tapi jual minuman. Untuk naik turun sih pasti, tiap bulannya pasti ada yang namanya naik turun, cuman karena waktu itu, waktu bulan puasa tuh juga masih ikut program Fagatot sendiri, jadi gimana saya bisa nanya-nanya, jadi kayak program itu kayak kita bisa punya mentor gitu, dimana kalau misalnya kita omset turun atau lagi ada sesuatu kita bisa tanya gitu, saling tanya juga ke temen gitu sih. Okti. Kalau Kak Anifa sama Kak Nabil gimana nih? Aku mau tanya boleh? Oh iya boleh. Untuk selama menjalankan bisnis ini, biasanya tuh kendala-kendala apa yang sering dihadapi seperti itu? Kalau dari kendala tuh lumayan banyak ya. Dari mulai kompetitor, terus keuangan juga
Dimana kalau misalnya bisnis tuh biasanya campur gitu keuangannya antara yang pribadi sama yang bisnis. Nah itu tuh bisa bikin kendala kita juga. Dan kalau dari saya pribadi juga ngebagi waktunya antara kuliah, bisnis, dan juga hal-hal lainnya di luar kegiatan bisnis lah. Berarti untuk Teh Ismi ini tuh bisnisnya diurus sendiri atau ada karyawan-karyawannya? Kalau untuk di awal tuh saya sendiri, tapi sekarang udah alhamdulillah udah punya 1 karyawan yang ngebantu, karena emang kayaknya kalau gak dibantu juga susah gitu, karena udah lumayan mulai berkembang dan juga saya juga sibuk sama kuliah juga. Jadi alhamdulillah sekarang udah punya 1 karyawan, tapi untuk awalnya juga saya ngatur semuanya sendiri, dari mulai keuangannya, dari mulai promosi, produksi, semuanya sendiri, kayak gitu. Kalau Kak Anifa sendiri punya bisnis atau gimana? Kalau saya saat ini sudah menjalankan bisnis di bidang fashion. Fashion. Ya, jadi saya itu menjual jilbab diproduksi sendiri, penjahitnya itu ibu saya sendiri. Udah berjalan berapa lama kira-kira? Saya memulai bisnis ini itu ketika awal pandemi di bulan Juni. Ya. Jadi untuk saat ini mungkin ada sekitar kurang lebih 1 tahun. Kalau Kak Anifa sendiri ngalamin nggak sih yang kayak program ini tuh, yang kita bikin spreadsheet gitu, yang target omset, ngalamin nggak sih? Saya sendiri, alhamdulillah dia sudah punya NIB-nya. Untuk tentunya saya juga menargetkan omset untuk diri saya sendiri. Jadi bulan ini tuh harus dapat omset berapa, bulan berikutnya berapa, seperti itu. Boleh sharing nggak kayak pembuatan NIB-nya kayak gimana gitu, alur-alurnya? Mungkin dari Kak Nabil atau Kak Hanif yang udah punya NIB-nya. Oke, sebelumnya ini kayak sharing gitu ya. Iya, Kak. Oh ya. Jadi alhamdulillah saya juga udah punya bisnis gitu kan di bidang, tapi di bidang ini perikanan. Jadi kan saya emang jurusan perikanan juga sekolah gitu kan. Terus udah kerja sama lembaga negara juga dari apa namanya? Bentar namanya itu apa ya? BLK di kota saya. Saya tuh asalnya dari Sumedang. Terus ada program gitu untuk mencari atau membuat breeder atau pengembang pembudidaya ikan gitu. Terus dari pihak BLK-nya juga sudah mencari atau sudah ditemukan sama ini bayarnya, pihak bayarnya. Jadi kita ada kayak MOU gitu, ada MOU tanda tangan. Jadi dari pihak BLK itu cari breeder terus atau pembudidaya, terus diteruskan ke pembeli. Jadi kita tuh kalau sudah ada produk, sudah ada yang ngambil. Jadi misalnya aku udah selesai jadi berapa anakan gitu, terus udah ada yang ngambil gitu. Terus tadi apa yang disinggung NIB ya? Oh ya, NIB itu bisa dibuat alurnya tuh, jadi kita tuh setahu aku tuh masuk ke linknya itu di OSS NIB, coba aja search buat pengetahuan aja atau gambaran buat kedepannya.
Terus nanti tuh kita tuh di data-data gitu, kayak misalnya usahanya di bidang apa, terus omsetnya berapa, terus kayak luas, luas, tempat usahanya, terus udah tahap, home industry atau PT atau apa gitu. Terus banyak sih kayak KTP juga, terus kayak data-data pribadi, terus modal pertamanya berapa, keuntungan, ya gitu sih intinya gitu. Ada yang ditanyain lagi atau kurang jelas aku ngejelasinnya? Boleh? Kalau NIB-nya sendiri, keuntungannya apa sih? Terus kalau misalnya kita nggak punya NIB, bakal gimana gitu? Mhm. Soalnya dari saya sendiri juga belum punya. Oh, oke. Jadi setahu saya tuh NIB itu kayak ini apa, kayak KTP gitu, kayak tadi, kayak dijelasin sama Ibu tadi, kayak KTP. Misalnya kita kan usaha nih kan, terus misalnya ada orang mau investasi ke perusahaan tersebut atau PT tersebut, kalau nggak ada surat keterangan jelasnya kan itu takut juga kan, gitu kan. Maksudnya biar jelas ini tuh perusahaan atau usahanya itu bener nggak gitu, apa ini enggak. Terus kalau kalau sistemnya tuh kayak aku tadi dulu tuh, pertama sih awalnya tuh antara kan misalnya dari lembaga ke lembaga itu kan harus ini ya, harus resmi gitu loh. Jadi mau nggak mau buat ini, buat apa, buat, NIB gitu. Nah, pertanyaan tadi penting nggak? Ya balik lagi gitu kan, ada pengusaha yang nggak punya NIB ada, gitu. Tapi kalau mau untuk kedepannya lebih bagusnya gitu, ya tinggal buat NIB aja. Kenapa? Karena takutnya perusahaan kita itu maju, terus ada investor datang itu nggak ragu gitu, oh ini tuh udah jelas, ini apa, usahanya udah jelas, sudah terdata di negara juga, terus perizinannya itu jelas juga. Nah, untuk lanjutnya, terus gratis juga sih, nggak berbayar, yang enaknya itu, gitu. Jadi nggak usah berbayar, cuman kita tinggal masukin data aja udah. Itu sih Kak, yang setahu aku tuh, pengalaman aku tuh, gitu. Boleh silakan, apa lagi sharing aja. Oh, jadi NIB itu sertifikasinya dari si penjual gitu ya? Untuk Iya, pembeli itu percaya sama kita sendiri itu. iya bisa disebut gitu, bisa dibilang. Karena apa ya, NIB itu kayak identitas aja gitu, identitas juga, terus untuk mengamati kan dari pihak negara itu pengen tahu seberapa banyak sih pengusahawan di Indonesia itu, datanya tuh dari situ gitu. Terus itu balik lagi sih, yang ada juga penjual nggak punya NIB tapi testimoninya tuh banyak, ada yang kayak gitu. Ada juga yang punya NIB tapi kan itu balik lagi terserah pilihan kalian itu, atau ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan, mau pakai NIB atau enggak. Tapi menurut aku pribadi itu selagi gratis terus gampang juga ngurusnya, ya kenapa enggak gitu kan. Kecuali kalau berbayar terus agak mahal bayarnya juga, ya mungkin mikir 2 kali gitu kan. Gitu sih intinya. Ya boleh, apalagi? Boleh apalagi? Boleh saya menambahkan? Ya. Iya, boleh, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kasmi dari SMK 1 Boyolangu Tulungagung. Mungkin ini sharing saja ya. Iya. Disampaikan Masnya tadi benar. Setahu saya NIB itu adalah syarat utama seseorang itu dikatakan bahwa dia itu seorang pengusaha. Sedangkan NIB itu merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh pengusaha kalau dia akan mengurus izin legalitas usaha yang lain. Contohnya kalau mau mengurus izin PIRT, halal, BP POM, dan lain-lain itu harus pakai NIB. Dan NIB itu harus bisa dimiliki oleh orang yang sudah punya KTP. Jadi kalau belum punya KTP itu tidak bisa mengurus NIB. Benar yang dikatakan Mas tadi,
Di dalam isiannya itu tadi kan ada omset, ada luas usaha, ada jenis usaha, dan yang paling penting adalah harus disiapkan email dan password. Itu tidak boleh lupa. Jadi kalau NIB sudah keluar, tolong passwordnya itu ditulis di baliknya kertas setelah dicetak. Karena password itu nanti akan dipakai lagi, misalnya mau mengurus izin NIB yang jenis lain. Misalnya kan yang pertama ngurus NIB di bidang makanan, kemudian pengen punya NIB lagi di bidang craft atau apa gitu, beda, izinnya beda. Makanya passwordnya jangan sampai lupa. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasmi atas ya keterangan lebih lanjut ya gitu kan, sharingnya. Terima kasih, jadi nambah pengetahuan juga sih gitu. Ternyata kalau buat NIB itu bukan bisa paralel gitu ya sistemnya. Ternyata harus misalnya satu usaha A, NIB-nya A, dan mau usaha B itu beda lagi NIB-nya. Begitu. Terima kasih Bu ya, Bu Kasmi. Sama-sama. Iya. Mungkin boleh apalagi mungkin dari oh ya, Bu Astri sudah ada ya? Ya. Nah, boleh mungkin ada yang mau nanya tentang materi tadi ke Bu Astri mungkin. Tadi ini Bu ngisi tadi kan Ibu leave dulu sebentar itu, jadi sharing Ya. aja gitu. Sharing sebentar gitu buat inilah apa ngulur waktu atau ngisi waktu luang gitu kan. Iya. Jadi Iya. Ini ya biasanya tuh kenapa NIB wajib juga penting banget karena harus ada, kalau kita buat usaha kayak UMKM tuh harus ada NIB. Jangankan UMKM, kalau misalnya di TikTok kalau ini harus ada NIB juga seperti itu. Ada persyaratannya untuk jadi affiliate marketing di apa sih namanya, affiliate di TikTok itu harus ada NIB. Nanti juga semua memang kayak KTP lagi, identitas gitu, nomor identitas untuk usaha kita. Jadi keuntungannya banyak, misalnya perizinan, misalnya menyimpan ya itu membuat dokumen yang lain, misalnya seperti NPWP juga itu dimudahkan menggunakan NIB. Sekarang itu sudah mulai karena orang banyak, kalau saya lihat tuh orang usaha tuh luar biasa ya, banyak banget sih sekarang ini banyak UMKM yang juga difasilitasi oleh negara ya untuk berkembang seperti itu. Jadi kalau kayak zaman dulu tuh rasanya susah ya perizinan seperti itu. Sekarang tuh NIB sendiri gratis, mudah gitu kan. Nah makanya guru-gurunya harus belajar juga buat NIB atau punya NIB sendiri. Makanya nanti bisa ngajarin ke anak-anaknya gimana cara usaha yang memang dilegalkan oleh negara, dilegalkan oleh pemerintahan seperti itu. Jadi ketika ada misalnya pembuatan perizinan, kita sudah punya NIB-nya seperti itu. Kalau membuat toko secara ini kan gampang ya, ternyata sekarang juga ini ada NIB memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas ya. Jadi betul tadi itu NIB sendiri adalah identitas atau nomor identitas bagi kita yang punya usaha. Jadi Bapak Ibu PNS juga ASN itu boleh punya NIB sekarang ini ya, tidak seperti dulu kita tidak diperbolehkan untuk usaha. Sekarang itu boleh usaha, boleh menciptakan lapangan kerja. Contohnya kita jadi anak-anak kita bisa kita jadikan lapangan jadi reseller kita juga bisa Bapak Ibu seperti itu. Kita bergerak di Siplah juga bisa gitu kan. Jadi semakin kita masuk ke SPW, semakin berpikir bahwa kita juga harus usaha. Ya. Jadi memang harus kalau kita ngajarin berarti kita pernah merasakan hal itu.
Waktu dulu kan waktu SPW zaman dulu juga sama ya, batch 1, 2, 3 itu Pak Gatot menginstruksikan bahwa gurunya itu harus punya usaha. Karena yang benar ternyata kalau kita tidak punya usaha, tidak punya feel itu. Tidak punya proses gitu ya, gimana sih jadi pengusaha teh, gimana sih rasanya rugi, gimana sih rasanya malu gitu kan. Jadi kalau dulu memang diwajibkan ketika batch 1, 2, 3 itu gurunya itu punya usaha seperti itu. Ya, gimana? Ada ini pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Kalau menurut saya sih pasti sepertinya sudah mengerti ya tugas Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat SK. Jadi nanti rangkaian ke depannya ada pembuatan spreadsheet, ada rentang nilai juga yang sudah ditetapkan oleh tim Bapak Ibu. Silakan berkumpul bersama dengan tim Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing, kemudian tentukan siapa koordinatornya. Koordinatornya itu Bu tidak selalu harus UMM ya, gitu kan. Bisa juga dari guru PKK-nya itu sendiri. Seperti itu. Dan apakah di kelas 10 saya kurang tahu ya kalau di SMA kelas 10 mungkin ada Bapak Ibu guru di sini yang mengajar di SMA yang PKK-nya itu atau PKWU-nya di kelas berapa ya Bapak Ibu? Kalau di SMK itu di kelas 11 dan kelas 12 saja. Jadi kelas 10-nya kita bisa arahkan anak-anak untuk eskul lah seperti itu ya, atau kelompok wirausaha saja seperti itu. Jadi dari awal sudah mulai di guide untuk berwirausaha, proyek kewirausahaan seperti itu. Izin Bu, maaf, tadi ada yang mau menanya dari Bapak Deron Aloysius. Iya, betul. Ya, boleh. Mangga Bapak. Oke, cek apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Ada. Oke, saya mau bertanya. Ini pertanyaannya apakah hanya boleh yang terkait dengan topiknya tadi ataukah boleh bertanya tentang hal lain juga? Kalau bisa dijawab, boleh, Pak. Sebenarnya masih berkaitan dengan Ya, usaha. Halo? Ya, Oke, Pak. Ya. Sebenarnya kan banyak orang yang ingin memulai usaha ya, terutama untuk generasi muda yang masih SMA, SMK, apalagi kalau misal di sekolah kan juga ada program tuh yang SPW dan PKWU gitu. Nah, tapi sebenarnya mereka kadang kalau mau bikin usaha, itu mereka masih belum tahu usahanya, caranya startnya gimana ya, cara usahanya kira-kira apa ya yang mau saya jadikan usaha ini. Nah, apa cara yang efektif dan mudah untuk memulai usaha itu untuk terutama ya yang masih SMA dan SMK itu ya yang masih kelas 10 apalagi kelas 11 gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin sedikit ya, Ge, ya. Betul, ketika kita mendorong anak-anak untuk usaha, sebenarnya yang kita dorong adalah menurut passion mereka. Tetapi selain hanya passion saja, itu harus dianalisis dulu Bapak, harus ada analisis dari peluang usaha apakah yang baik yang bisa kalian jalankan gitu kan. Yang awalnya itu adalah mencari peluang usaha. Kira-kira di sekolah ini peluang usahanya apa saja. Kemudian mereka analisis menggunakan SWOT, bisa juga menggunakan Canva gitu kan. Jadi model Canva ya. Nah, jadi anak-anak Bapak kasih tugas saja untuk melihat sekitar lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah, kira-kira usaha apa yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan, tergantung dari passionnya mereka. Jadi misalnya kalau saya mah ada passionnya di makanan gitu ya, boleh Pak gitu. Misalnya saya mah Bu, daerah saya tuh daerah misalnya pabrik gitu ya, saya bisa jualan ada gini
ada neneknya dan kakeknya itu apa jualan apa asin apa sih asin pindang sama nggak? Ya ikan itu ya pindang ikan gitu. Nah itu biasanya kan yang kita bayangkan itu dia cerita Bu nenek saya tuh jualan ini tapi saya kan nggak mungkin jualan itu di sekolah dia bilang gitu. Kita arahkan misalnya kalau misalnya kamu buatkan foto yang bagus gitu kan, terus packagingnya juga bagus, itu bisa di online kan, seperti itu. Itu kan karena di lingkungan dianya adanya itu, gitu kan, sumber daya jualannya itu, jadi kita gunakan itu saja. Tapi ada juga yang memang tidak punya, istilahnya tidak punya ini, tidak mampu melihat peluang gitu kan. Jadi dia ceritakan daerah kamu daerah mana gitu, daerah komplek ataupun misalnya daerahnya daerah perumahan biasa gitu. Kira-kira kalau jualan apa, jualan misalnya atau cari di daerah kamu ada nggak orang ibu-ibu atau yang ini yang jualan dan kamu bisa jadi reseller dia. Seperti itu Pak. Jadi dibukakan mindsetnya untuk mencari peluang usaha dulu jelas dan dianalisis. Kira-kira kalau kamu jualan itu bakal laku nggak gitu kan? Ada kelemahannya nggak? Ada apa sih peluang nggak untuk maju gitu untuk menjual itu tuh bagus gitu peluangnya bagus nggak gitu kan? Seperti itu. Ada ancaman nggak gitu kan? Jadi anak diajarin seperti itu dan ancaman ya jelas rugi itu pasti. Ya kan, yang nama usaha itu seperti kita tahu bahwa usaha itu harus siap rugi, tapi resikonya kaya. Seperti itu. Oke. Boleh saya lanjutkan pertanyaannya, Bu? Iya, gimana? Oke, itu kan tadi seperti yang Ibu bilang bahwa melihat lingkungan sekitar sekolah dan melihat lingkungan sekitar rumah ya misalkan ya. Dan gimana kalau misalnya di yang lingkungannya dia itu ternyata setelah dia research, ternyata tidak ada atau sedikit hal yang sesuai dengan passion-nya dia. Padahal kan kalau misalnya mau melakukan suatu usaha tanpa passion, itu kan nanti jatuhnya jadi kayak terpressure dan jadi susah buat dia bisa berkembang dalam usaha itu. Itu bagaimana, Bu? Kadang-kadang begini Pak, ketika kita justru tidak ada, tidak sesuai dengan passion kita, tapi ternyata itu jadi kita sebenarnya bukan passionnya di jualan itu, tetapi ternyata kita paksakan jadi bisa, itu biasanya karena terpaksa loh Pak. Kalau gitu ada the power of KPP, termasuk pemaksaan nilai itu. Pemaksaan nilai juga itu gara-gara nilai anak itu mampu usaha. Itu yang saya rasakan. Jadi anak-anak pasti pikirnya gini, saya emang nggak bisa banyak Pak yang seperti itu. Pasti saya nggak bisa coba dulu gitu. Nanti ibu bantu apa yang salahnya atau yang kurangnya di mana seperti itu. Jadi kalau kamu tidak ada terus gitu, tidak mampu terus gitu kan. Jadi akhirnya kamu tidak punya nilai, tidak punya omset, akhirnya tidak punya nilai. Dan dengan kepepetannya itu akhirnya timbullah rasa biasanya ya kalian juga sama ya para mahasiswa. Kalau sudah ditugaskan tidak bisa, tapi kalau kamu kerjakan akhirnya bisa seperti itu. Dan itu memang benar. The power of KPP itu pasti keluar Pak. Ya, kita paksa saja. Saya tuh termasuk guru yang maksa. Saya termasuk guru yang maksa, wajib semuanya usaha. Tidak ada yang tidak bilang saya tidak punya usaha. Pasti ada peluang usaha di sana. Pernah waktu dengan kelompok mana ya, saya bilang itu nggak bisa, saya tuh lingkungannya adalah kos gitu ya. Nah, nggak mungkin saya jualan di sini Bu gitu. Pernah ada yang tanya seperti itu. Saya bilang setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Orang kos kira-kira butuhnya apa, gitu kan? Apa bisa? Saya juga pernah gini. Saya pernah jualan kredit. Itu kreditnya kredit boneka, nggak ada kan dimanapun kredit boneka. Kebetulan kakak saya itu adalah bergerak di industri boneka. Kalau di Bandung itu terkenal ada kawasan sentra boneka. Nah kakak saya tuh orang sana, kakak ipar. Daerah saya adalah daerah pabrik yang nggak mungkin yang
kalau anak-anak muda sih bisa ya boneka, tapi kalau boneka di kredit kan nggak ada ya. Nah, saya kreditin. Nah, waktu anak yang kos pun sama saya bilang coba kredit gitu kan, tapi tanpa riba. Ya. Jadi misalnya mie instan gitu ya, kamu siapin mie instan gitu kan, tulis aja di luar butuhnya nanti kamu adanya jam berapa gitu kan, adanya jam berapa ininya boleh ketok ada tersedia mie instan misalnya. Yang dikenal tuh bisa kredit, yang tidak dikenal boleh cash gitu. Alhamdulillah ya kalau cash seperti itu. Jadi itu sebenarnya gimana caranya muterin uang kamu yang ada tapi terus ada. Uang sedikit tapi terus ada gitu kan. Setidaknya jadi tidak langsung habis ketika kamu jadi anak kos. Ataupun misalnya bisa jadi kita juga punya printer, punya laptop, punya sarana yang seperti itu bisa jadikan ini, bisa desain. Bahkan anak sekarang tuh Pak endorse itu Pak, pinter mereka itu ngedit TikTok ya, dibanding gurunya tuh luar biasa, buatan anak-anak lebih bagus dibandingkan saya. Jadi kadang-kadang mereka itu hidupnya dari endorse. Punya baju endorse kan lumayan, Bu. Saya cuman buat endorse seperti ini lumayan, saya dapat baju buat jalan-jalan gitu kan. Anak-anak tuh tulis berapa harga endorse kamu itu seharga baju itu gitu kan. Mungkin kan jadi kan tidak langsung apa sih disebutnya? Tidak langsung dapat besar gitu, tapi setidaknya kamu tahu proses cara orang jadi besar itu tidak mungkin tidak mungkin langsung besar, pasti dari kecil dulu. Seperti itu. Jadi ya itu mah pinter-pinternya membuka mindset anak keluar dari boxnya bahwa tidak ada apa-apa di sekitar saya yang membutuhkan saya. Jadi keluarin aja itu. Jadi kalau saya suka bilang gini ya, orang bilang hidup itu tanpa uang bisa ini ya. Kalau saya tuh kan apa sih bahasanya, mungkin kalian ada yang inget, tak ada uang. Bukan ya. Misalnya kita butuh uang tapi segalanya menggunakan uang nih ya. Gitu. Jadi segala apapun yang kita lakukan itu memang benar-benar butuh yang namanya uang. Nanti anak ketika belajar SPW seperti ini, yang saya rasakan adalah anak menghargai yang namanya uang. Yang asalnya jajan terus di kantin, akhirnya mereka disuruh jualan itu, dapat komisi berapa, mereka mikir-mikir, jadi akhirnya bawa makan dari rumah. Ya. Nah, kemudian juga bawa minum dari rumah, yang saya rasakan bahwa pas asalnya yang ke kelas itu bawa cuma 1-2 orang, akhirnya ke sini setengah kelas, ke sini semua kelas. Oh, alhamdulillah ya, sekarang tuh bawa tempat air sendiri. Itu berarti bukti mereka menghargai yang namanya uang, karena kita nyari uang sedikit itu luar biasa malu dan susahnya gitu kan. Jadi jadi akhirnya ada penghargaan terhadap uang, nggak poya-poya lagi, nggak asal beli apa, tapi kalau sudah banyak uang insya Allah beli apapun juga kebeli, nggak usah lihat harga. Ya, mau beli anak sekarang itu kecantikan kayak gitu ya, udah tinggal ambil aja, banyak punya uang sendiri gitu kan. Nah, seperti itu mungkin Pak. Jadi intinya ya mindsetnya sih yang harus dirubah. Seperti itu. Iya betul. Baik, Bu. terima kasih Bu. Iya, Kita tuh sama-sama harus Pak. banyak menghargai, karena dulu kita ngerengek minta uang. Sekarang udah gede, kitanya ngerengek pas cari uangnya, gimana caranya biar dapat uang. Ternyata susah ya. Iya Bu, sampai nangis-nangis. Tapi senang kalau sudah kita jualan punya omset tetapi dihargai oleh nilai, betul kan? Ternyata saya tuh sebenarnya nggak ada keuntungan buat gurunya gitu ya, ataupun dosen gitu, nggak ada keuntungan buat kamu sendiri, tapi nilai itu ya akhirnya memang betul ketika libur pun yang namanya usaha itu tidak dapat, ya orang usaha itu tidak boleh libur, kayak punya bayi aja gitu. Kalau ditinggalin tuh rasanya aduh gimana ya, nanti ya konsumen menghilang ataupun apa gitu. Dan memang waktu itu pernah, Pak, anak saya tuh PKL, saya nggak mungkin menyuruh anak saya jualan, saya gitu ya.
Bapak bilang gini, nggak mungkin yang namanya usaha itu tidak ada liburnya, gitu kan? Tidak ada liburnya. Ketika dan anak-anak yang benar-benar usaha itu melanjutkan terus. Dan alhamdulillah setiap bulannya dia suka bilang gini, ada anak multimedia itu dia bergeraknya di room turnamen games. Nah, dia sampai omsetnya tuh ratusan juta. Sampai dia mencari, Bu, tolong dong cariin investor gitu ya, supaya saya tuh bisa mengembangkan ini usaha saya. Saya bilang, ini kamu kan lagi PKL, pulang PKL dia melaksanakan itu. Akhirnya kan orang yang mampu menghargai waktu juga ya, jadi dia cepat-cepat pulang PKL, cepat buka buka WA buat ini, buatkan turnamen games ya. Kemudian dia juga jadi joki, bukan online ya games, judi online bukan, tapi games semacam itu. Dan itu luar biasa ternyata sampai ke Amerika. Itu kelas 11 kemarin, berarti sekarang naik kelas 12, namanya Muhammad Nazwan di kelas multimedia 2. Seperti itu. Ada juga yang dari anak saya itu yang baru keluar, dia malamnya dari jam 8 malam sampai jam 11 malam dia live di Shopee. Semalaman, pagi-pagi dia belajar, dia bilang gini, Bu saya sampai jam 11 itu ngerekap sampai jam 1-an. Jam 1 atau jam 2 katanya, kalau banyak tuh sampai jam 2. Pagi-pagi dia sekolah jam 7, jam 12 karena kita masih PTMT, kita belajar hanya sampai jam 12. Jam 12 dia nggak nongkrong-nongkrong, tetapi dia langsung ke ekspedisi. Luar biasa. Kalau saya bilang capek banget. Gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan uang, yang capek itu hilang. Biasanya gitu ya. Kalau dapat uang, insya Allah itu tuh jadi mood booster ya. Jadi, aduh, kalau dapat uang tuh luar biasa, jadi semangat lagi katanya. Senang Bu, kalau udah alhamdulillah tidak ada komplain, tidak ada apapun, semangat aja belajarnya. Nah itu yang kita bisa memberikan nilai lebih itu pada anak-anak yang memang perjuangannya luar biasa. Dan kalau memang yang hanya untuk tugas-tugas saja, itu rontok dengan sendirinya Bapak Ibu nanti juga. Tapi kita minimalnya kita sudah mendorong anak-anak seperti itu. Jadi istilahnya lebih mudah, mereka itu lebih dibanding mereka langsung. Kalau di sini kan ada gurunya ya, Bapak Ibu guru yang mementori gitu ya istilahnya. Mementori kalau ada salah, ada apa tuh ada tempat untuk bertanya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah keluar dari sekolah itu sudah tidak kita ini gitu kan. Jadi mereka kadang-kadang, alhamdulillah ya Bu, kalau sekarang tuh jadi dikasih ilmunya istilahnya. Bahwa administrasinya tuh harus benar gitu ya. Jangan asal-asalan nih dompet kamu tuh harus dipisah. Antara dompet jajan sama dompet usaha. Saya bilang gitu. Nggak boleh disatuin. Dompetnya pisah gitu. Karena kadang-kadang kalau mau jajan kita pinjam dari usaha gitu kan. Nah itu. Jadi kadang-kadang mereka, oh iya Bu ya benar ya. Manajemennya sendiri itu harus bagus. Selain kita ajarkan promosi yang baik, manajemen keuangan administrasinya juga harus bagus juga seperti itu. Jadi setidaknya anak-anak dari usia dini sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dengan baik. Mudah-mudahan ya jadi alhamdulillah jadi entrepreneur, jadi pengusaha di Indonesia yang sukses ya. Gitu kan, gitu tuh jadi ibadah buat kita ya, ternyata berhasil gitu, alhamdulillah gitu kan. Seneng lah gitu kalau ada anak yang kayak gitu teh. Bu saya masih jualan Bu, saya masih live di Shopee. Oh iya Ibu suka ikut like aja. Gitu kan. Ya makasih Bu, walaupun misalnya nggak belanja tapi dia seneng ada diliatin sama gurunya. Nanti Bu tadi saya kurangnya apa ya Bu gitu. Dia udah bagus gitu kan. Kadang-kadang seneng aja sama anak-anak tuh kayak gitu. Ada rasa tersendiri Bapak Ibu kalau sudah masuk SPW itu ada rasa berhasilnya tuh kayak gitu. Berhasilnya real gitu ya, bukan nilai gitu. Tapi real, oh ya benar anak-anak tuh terdorong ya. Walaupun kamu melanjutkan kuliah, tetapi kamu berpikir untuk mencari uang tambahan juga. Karena orang itu tidak pernah puas kalau dikasih bekal sama orang tua sehari misalnya 20.000, 30.000, kamu pengen lebih kan? Ada mainnya, ada nongkrongnya. Nah dari mana ya? Dari usaha. Seperti itu, usaha yang halal jelas ya.
Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibunya. Ini ada pertanyaan ya dari Okti. Mungkin survei pasar lagi tren di situ juga. Oh iya betul. Ada kadang-kadang kita juga ajarkan anak-anak untuk survei pasar di Google Trend. Jadi sebelum masuk ke peluang usaha, kalau di Google Trend itu melihat kira-kira usaha apa sih yang paling banyak, paling laku ya seperti itu. Tetapi betul kita lihat juga di situ di Google Trend-nya kira-kira trending yang sekarang itu ngetren itu anak-anak tuh jualan apa. Tapi kalau saya pribadi karena saya lingkungannya lingkungan sekolah, saya tuh lebih ke tanya ke anak, tanya ke konsumen langsung. Saya diam di kantin, kebetulan ada business center, saya suka tanya kira-kira apa sih yang belum ada di sini gitu, apa sih yang kamu cari di sini, yang harus ada di sini apa. Itu lebih bagus dibandingkan kita lihat Google Trend. Karena kalau Google Trend itu lebih global ya seperti itu. Tapi kalau untuk daerah lingkungan sendiri, untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak yang masih pemula banget, itu kasih seperti itu aja. Kamu buat survei di lapangan daerah kamu sendiri. Tanya-tanya kira-kira butuhnya apa sih gitu kan. Kadang-kadang ada yang gini, Bu, di saya tuh ada dia mamahnya jualan apa? Dia bilang kelontongan, Bu. Sok kira-kira nanti setiap konsumen yang masuk ke situ kamu tanya ya, Ibu tuh malu ya, nanya-nanya ya nggak apa-apa. Nah itu sih malu itu tuh susah banget ya. Nah, tanya setiap konsumen yang datang ke toko ibu kamu, kira-kira apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan dari toko ini. Dan keluarlah seperti ini. Katanya kalau bisa via online gitu ya. Jadi buat grup, ibu buat grup yang biasa jajan ke situ, nanti kalau saya butuh saya nyari orang tuanya di luar kota bisa diantar ke rumahnya. Terus ada lagi, Bu, sekarang itu trennya QRIS. Jadi pembayaran di warung itu menggunakan QRIS. Ya boleh. Itu kan jadi anak-anak tuh saya juga dapatnya dari anak-anak sebenarnya. Ya, di sini juga sama. Ibu kalau jajan di sini coba atuh Bu pakai barcode gitu ya biar kita bisa dari ShopeePay, dari GoPay, dari Oppo gitu kan, dari Dana seperti itu. Dan itu teh memang benar anak sekarang tuh lebih lebih gaul mungkin ya, dan gurunya juga harus selaras gitu ya, harus gaul juga, harus itu teh apa ya QRIS tuh yang asalnya saya nggak tahu juga jadi akhirnya gini, pembayarannya gampang banget ternyata ya kalau menggunakan QRIS ya, seperti itu, hanya scan barcode langsung ini masuk tanpa uang ya sekarang itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya. Ibu mau tanya mungkin di bisnis tuh kita kan butuh kayak dana ya, dana buat modal, dana buat apa. Nah, kalau misalnya si bisnis kita tuh rugi, terus apakah gimana ya cara ngatur kita buat nggak rugi tersebut gimana? Terus apakah kita butuh dana darurat atau gimana, Bu? Kalau rugi pasti ada, selalu ada. Tetapi kalau kita belajar dulu, setidaknya kita mengurangi resiko kerugian. Ya, kalau kita dari hasil belajar ya, kalau dulunya hanya jabret aja ya, jualan gitu. Biasanya itu dia tidak memikirkan apa yang resiko. Kenapa Ibu bilang tadi analisis dulu. Ya. Bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya, bagaimana ininya dianalisis SWOT ya semuanya seperti itu. Jadi enak ketika seperti itu kita terpikirkan kan, ketika seperti ini nih nanti kita kalau rugi gimana. Dan kita sudah mempersiapkan kerugian itu harus diapakan, harus seperti apakan seperti itu. Jadi pasti sudah ada jawabannya. Karena setiap usaha pasti ada resikonya dan kita sudah mempersiapkan resiko itu. Makanya kalau resiko seperti itu kita minimalisir gitu ya. Pasti ada, tapi setidaknya jadi minimal. Ya, seperti itu.
Jadi walaupun itu passion kita tetap harus dianalisis dulu, ya. Jadi setidaknya kalau ada modal hilang ya setidaknya tidak terlalu banyak, masih ada. Karena kamu kan di situ kan ngebuat ini ancamannya apa ya? Misalnya ancamannya saya nanti ditipu gitu ya misalnya. Nah, berarti supaya tidak ditipu tuh harus digimanain? Harus jelas walaupun itu transaksinya dengan saudara sendiri. Gitu kan, seperti itu. Ah ya, berarti kalau walaupun itu saudara sendiri ketika dia ngutang tulisin gitu kan. Jadi setidaknya ada bukti transaksi ketika bukti bahwa dia itu bahwa ada hutang di kita seperti itu. Jadi yang namanya bisnis ya seperti itu, harus siap dengan resikonya dan kita juga harus punya cadangan untuk memperbaiki kerugian tersebut. Kita tuh harus punya langkah buat kedepannya kayak gimana ya Bu? Iya. Nah, ya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin Ya. di sini dari bapak-bapak atau ibu-ibunya masih ada pertanyaan. Boleh mungkin atau sudah paham atau gimana? Boleh masih sesi pertanyaan. Enggak. Iya, kita di sini juga cuman sharing-sharing gitu ya, Bu. Iya, betul. Sharing aja, ini juga ada bukan istilahnya bukan menggurui ya. Ibu yakin Bapak Ibu di sini juga semuanya ilmunya lebih dari saya sendiri. Cuman ini adalah sharing pengalaman yang sudah saya jalankan di SMK yang 3 Bandung. Dari 36 rombal, berarti sekitar berapa ribu ya? Kalau dikali 35 orang satu rombal, lumayan kita sudah menciptakan banyak ini, walaupun ya ada rontoknya gitu kan, tetapi setidaknya itu sudah berhasil dicoba oleh anak-anak. Pernah setidaknya nanti berpikir kalau saya keluar dari SMK, saya tidak dijadikan pengangguran, tetapi saya punya ilmu untuk berwirausaha seperti itu. Sambil menunggu pekerjaan, kita juga sambil usaha seperti itu, sudah punya ilmunya lah intinya seperti itu. Mungkin kayaknya udah pada ngerti ya. Nanti bisa japri ya, kalau nggak ada itu nomor saya juga ada di grup ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang mengerti dan mau bertanya langsung ataupun mau minta contoh dari SK, boleh japri saya, ada di kontak di grup ya, di kontak di grup Teknopreneur ya. Mungkin ada lagi, boleh silahkan dari Bapak atau Ibu jika ingin bertanya tentang kewirausahaan atau SPW. Atau mungkin di sini ada yang mau sharing-sharing itu tentang wirausaha. Mungkin ini sepertinya sudah paham juga ya, mungkin karena tadi juga udah banyak sekali pertanyaan dan banyak sharing juga. Mungkin Ibu kita cukupi dulu untuk materi kali ini atau pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran semua peserta. Kami dari pihak moderator dan pemateri menyampaikan minta maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Dipersilahkan. Ini ya. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, Ibu. Dipersilahkan bisa live di room ini, kita bertemu
kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Sabtu ya teman-teman atau Ibu Bapak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.